Dia kan memang sekolahnya memang online kan, jadi nggak ada masalah walaupun memang dengan jadwal latihan sekarang dan dia juga butuh istirahat yang cukup, jadi dia pelan-pelan lah. Tapi so far dia masih punya waktu untuk selesaiin sekolahnya dia karena udah mau akhir tahun ajaran juga. Mas Daris mungkin melihat juga ke Jogja karena kan sebelumnya kalau di luar negeri kan nyusul terus. Sekarang bakal terjadi juga nggak? Kalau luar negeri kan nyusulnya paling berapa 3 bulan 4 bulan sekali. Ke Jogja ini sebulan ini udah 2 kali kita. Pas pertama pas dia ulang tahun kita datang sekeluarga sama Dona sama Leo sama Sabrina sebelum dia balik ke Prancis. Terus pas banget weekend kemarin Dona yang ngunjungin bareng sama Sabrina. Aku kebetulan lagi syuting jadi bisa. Mas mungkin melihat pemain timnas juga banyak dari naturalisasi, terus banyak yang nambah juga U16, U19, mungkin melihatnya seperti apa sih untuk kekuatannya dan segala macamnya mungkin? Kalau aku awalnya aku berpikir naturalisasi atau pemain-pemain abroad ini ya adalah skema jangka pendek dari federasi, tapi kan udah keluar statement dari Pak Erick Thohir bahwa ini bukan skema jangka pendek gitu, ini memang didesain untuk menciptakan pemain-pemain yang kompetitif gitu. Jadi ya mungkin arah pikirnya adalah kalau pemain-pemain abroad ini punya kualitas yang memang dibutuhkan untuk level yang lebih tinggi, berarti pemain-pemain yang berkiprah di sepak bola lokal harus punya kapasitas yang sama juga untuk mengejar gitu. Nah, kan jadi bagus sebenarnya kan, jadi suntikan motivasi juga. Dan ketika levelnya udah sama, nggak menutup kemungkinan pemain-pemain yang tadinya berkiprah di liga lokal misalnya domestik jadi punya kesempatan buat abroad juga, dan itu kan udah ditunjukkan sama beberapa ya kan, Marcelino misalnya, Asnawi, Arman ya kan, bahkan kemarin Hapner mungkin dari Eropa jadi ke Jepang juga untuk dapetin jam bermain yang lebih panjang gitu. Aku pikir pasti selalu ada dua sisi, tapi kalau melihat kondisi mungkin ini adalah pilihan yang paling rasional untuk meningkatkan animo. Kita tahu kan Indonesia penggila bolanya, wah luar biasa. Prestasinya yang biasa-biasa aja gitu. Nah, kebayang nggak kalau prestasinya luar biasa, sebesar apa nanti animo yang akan muncul dan impact yang akan dihadirkan oleh prestasi itu gitu. Jadi ya sekarang semua stakeholdernya kerja keras, yang nggak ikutan kerja keras pasti akan ketinggalan, termasuk pemainnya gitu. Dan itu jadi tantangan buat semua. Mungkin kalau dulu kita berpikir bahwa wah ini kalau udah level timnas udah aman gitu ya, sekarang persaingannya makin banyak gitu kan, dari abroad bisa tiba-tiba ngisi posisi yang mungkin tadinya ditempatin gitu. Dan itu semangat kompetitif seperti itu rasanya bagus untuk semua, terutama di level pemain, supaya selalu memacu diri untuk bisa lebih baik dan lebih baik lagi, dan juga jaga kondisinya. Jangan mentang-mentang udah masuk timnas terus habis itu udah pemain timnas nih, udah terus kendor gitu kan. Nah, sekarang waktunya untuk selalu kasih effort yang lebih, karena targetnya udah bukan ASEAN lagi, targetnya udah Asia dan dunia gitu. Artinya memang ada perubahan besar dan ada impian besar ya, ada mimpi yang besar yang mau dicapai ya Mas ya? Ya mimpinya udah lama kan, lama kita punya mimpi buat juara AFF, yang sekarang kata Coach Shin, kenapa sih masih mikirin AFF gitu. Ini kita mikirin udah Asia nih gitu. Dan kemarin kan U23 juga berhasil masuk 4 besar Asia pertama kali dalam sejarah. Sekarang kita masih tim senior juga masih berjuang di kualifikasi putaran 2 Piala Dunia gitu kan. Bentar lagi kita jamu Irak, jamu Filipina, dan kita punya chance yang besar untuk lolos ke putaran 3 dan semakin dekat lagi sama Piala Dunia. Kan mimpinya udah besar gitu. Ya nggak harus jadi juara, untuk jadi partisipan Piala Dunia aja udah prestasi gitu. Dan itu bakal level up semua aspek dan juga rating, karena rating koefisien FIFA itu akan ngaruh juga sama kesempatan pemain-pemain kita untuk abroad nantinya di negara-negara tertentu ya, yang mereka memang punya standar kan. Mas Daris mungkin soal Tunggu konfirmasinya. Enggak lah. Soalnya menghebohkan medsos. Apa sih yang heboh? Agak jadi heboh. Enggak ada yang Dari heboh. sama Mbak Dona adopsi Enggak. Baca aja captionnya apa.
welcome Itu kan baby. ya udah itu jawabannya kan, kita cuma welcoming doang. Oke, terima kasih semuanya. Ya, makasih ya. Makasih. Thank you.